Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Ayuning Tias, mahasiswi Universitas Asia Yogyakarta semester 4. Di sini saya akan mempraktekkan tentang SP1 perilaku kekerasan dan SP1 waham. Saya bersama rekan saya bernama Tiara Dia sebagai pasien dan saya Yunia Ayuning Tias sebagai perawat. Yang pertama, di sini kami akan mempraktekkan cara berkomunikasi tentang perilaku kekerasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, saya Yunia Ayuning Tias. Saya sering dipanggil dengan Tias. Nama Mbak siapa? Lebih suka dipanggil apa? Nama saya Tiara Dia, suka dipanggil Tiara. Baik, Mbak. Saya perawat di ruang Kamboja ini ya, yang akan merawat Mbak. Iya, Apakah Mbak ada keluhan yang Mbak rasakan? tidak ada. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar tentang hal-hal positif yang biasa Mbak lakukan sehari-hari? Boleh, Mbak. Dan tujuannya agar Mbak dapat menilai kemampuan positif yang masih Mbak miliki saat ini ya. Iya. Mau berapa lama Mbak? Bagaimana kalau 15 menit? Iya. Sebelumnya Mbak mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di taman? Iya, boleh. Baik Mbak. Sekarang coba Mbak ceritakan ya, apa yang membuat Mbak merasa marah? Apakah Mbak sebelumnya pernah marah? Pernah. Lalu apa penyebabnya Mbak? Samakah dengan yang sekarang? Iya, kurang lebih. Lalu saat Mbak marah, apa yang Mbak rasakan? Apakah merasa sangat kesal, dada berdebar-debar, dan mau matanya melotot? Ya, seperti itu kurang lebih. Setelah itu, apa yang Mbak lakukan? Saya pukul meja, bahkan berteriak. Apa dengan cara seperti itu Mbak marah, kesal, Mbak bisa masalah bisa terselesaikan atau tidak? Tentu tidak kan? Sekarang begini Mbak, maukah Mbak belajar cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian pada diri Mbak? Iya, boleh. Jadi ada beberapa cara ya Mbak untuk mengontrol kemarahan. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan fisik. Contohnya teknik tarik nafas dalam, terus dengan berdiri atau duduk dengan rileks, lalu tarik nafas dengan hidung, lalu ditahan sebentar dan dikeluarkan secara perlahan. Coba Mbak praktekkan sekali saja. Baik Mbak, seperti itu. Sebaiknya lakukan secara rutin ya Mbak, sehingga sewaktu-waktu Mbak timbul rasa marah, muncul rasa kesal, Mbak sudah terbiasa melakukannya. Ya, Sus. Bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan teknik nafas dalam? Lumayan bisa membantu mengontrol emosi saya, Sus. Coba Mbak praktekkan bagaimana melakukan teknik nafas dalam lagi Mbak, sekali lagi. Selama saya tidak ada, ingat ya Mbak, penyebab Mbak marah apa saja. Terus apa yang harus Mbak lakukan, yaitu nafas dalam. Kita buat jadwal lagi ya Mbak. Mau latihan sehari berapa kali dan mau jam berapa? Sehari 2 kali saja, jam 11 dan jam 16, Sus. Baik Mbak, sekarang sudah selesai ya. Besok saya akan menemui Mbak lagi untuk melihat perkembangan kondisi dan mengajarkan teknik relaksasi yang lain. Ya Sus. Ya sudah Mbak, saya permisi dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, saya akan melakukan cara berkomunikasi tentang waham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yunia.
Saya perawat yang dinas pada pagi ini di ruang Kamboja pada pukul 7 hingga 2 siang nanti. Saya yang akan merawat Mbak ya. Nama Mbak siapa? Nama saya Tiara Dia. Senang dipanggil apa Mbak? Tiara saja. Baik Mbak Tiara, bisa kita berbincang-bincang tentang apa yang Mbak Tiara rasakan sekarang? Boleh, kenapa dengan saya? Saya tidak sakit karena setiap malam malaikat selalu turun menjaga saya saat saya tidur. Saya seorang nabi, jadi kalian semua harus mengikuti perintah saya. Mau berapa lama Mbak Tiara berbincang-bincang dengan saya? 15 menit bagaimana? Boleh. Mau di mana Mbak? Di taman saja. Mbak merasa Mbak seorang nabi, tapi sulit bagi saya untuk mempercayainya. Karena setahu saya nabi sudah tidak ada lagi Mbak. Siapa bilang? Buktinya saya masih ada. Mbak Tiara, coba lanjutkan apa yang Mbak rasakan. Saya tidak tahan tinggal di rumah. Saya takut mereka terlalu mengatur saya. Oh, Mbak takut kalau nanti terlalu diatur. Memang siapa Mbak yang sering mengatur Mbak? Ibu, adik, dan kakak saya. Memang Mbak inginnya yang seperti apa? Saya ingin memiliki kegiatan di luar rumah saya. Lalu rencana Mbak selanjutnya apa? Ya misal, bekerja supaya bisa membantu perekonomian keluarga saya. Wah, bagus sekali. Sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya merasa lebih tenang. Bagaimana kalau kita atur jadwal untuk pertemuan berikutnya Mbak? Ya, boleh Sus. Kita akan berbicara tentang kemampuan yang Mbak miliki. Mau jam berapa Mbak besok? Bagaimana kalau pukul 11 siang dan di taman ini lagi? Boleh Sus. Kalau begitu, saya permisi ya Mbak. Kita bertemu lagi besok. Kita akan bercakap-cakap tentang kemampuan yang Mbak miliki. Kalau begitu saya permisi dulu Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian cara berkomunikasi saya yang dibantu rekan saya tentang perilaku kekerasan dan waham. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.